Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak dan Ibu tim penilai Lembaga Pendidikan Quran dan MDT tingkat Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu sebagai panitia yang ikut mensukseskan proses penilaian LPQ dan MDT tingkat Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Darwin Eka Putra dari TPQ Jannatul Mukmin Kota Padang yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya bersama-sama untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam rangka proses penilaian yang sudah kita lakukan sebelumnya sebenarnya, mulai dari penilaian portofolio, kemudian lanjut profil lembaga dan video yang sudah dikirimkan. Pada hari ini tentu tim penilai ingin memastikan kondisi yang ada melalui pertemuan via Zoom dengan Ustadz Darwin. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, ditambah tertunda dari jadwal yang seharusnya, maka berkenan Ustadz Darwin untuk menyampaikan dan mempresentasikan kondisi lembaga TPQ Jannatul Mukmin beserta program-program unggulan yang bisa membedakan bahwa TPQ Jannatul Mukmin itu berbeda dengan TPQ yang lain. Termasuk prestasi yang sudah diraih oleh anak kita di Jannatul Mukmin. Prestasi lembaganya bisa juga disampaikan, termasuk prestasi gurunya. Mudah-mudahan dengan bisa Ustadz menyampaikan dan berbagi informasi, bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai kita, apakah TPQ Jannatul Mukmin itu layak menjadi terbaik di tingkat Sumatera Barat. Kepada Ustadz Darwin kami persilahkan, namun sebelumnya sama-sama kita awali silaturahmi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Darwin Eka Putra menyampaikan lebih kurang 10 menit, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya Pak Indra? Suara saya jelas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk berjumpa via virtual di Zoom meeting untuk melakukan proses penilaian lembaga TPQ dan MDT tingkat Sumatera Barat. Bersolat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak, Ibu, Ustadz, dan Ustazah tim penilai TPQ dan MDT tingkat Sumatera Barat beserta panitia pelaksana. Seterusnya yang kita hormati Ustadz dan Ustazah yang hadir di TPQ TKA Masjid Jannatul Mukmin pada kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya Darwin Eka Putra MPD selaku Kepala TPQ TKA Masjid Jannatul Mukmin untuk mempresentasikan kondisi TPQ TKA Masjid Jannatul Mukmin Kota Padang. Pertama, TPQ ini bernama TPQ TKA Masjid Jannatul Mukmin beralamat di Jalan Kubudalam RT 2 RW 2 Kelurahan Kubudalam Prakeraka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, berdiri sejak tahun 1984 dengan bentuk kegiatan halako-halako kecil waktu itu di masjid, dan alhamdulillah TPQ ini sudah meraih akreditasi A dan juga sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan nomor statistik seperti yang tertera. Dan saya dimanahkan sebagai kepala TPQ Darwin Eka Putra, ini nomor HP-nya
Dan TPQ ini juga memiliki media sosial, diantaranya ada email, Facebook kita di TPQ TKA Jannatul Mukmin. Bapak Ibu nanti juga bisa pantau di Facebook kita adalah aktif. Di Instagram kita TPQ Jannatul Mukmin dan juga punya link YouTube TPQ TKA Masjid Jannatul Mukmin Padang. Insyaallah mohon juga subscribe-nya nanti gitu. Baik, selanjutnya TPQ ini memiliki visi membentuk generasi muda yang cinta Al-Quran, sadar beribadah, berpengetahuan luas, dan berakhlakul karimah yang didukung oleh 5 misi sebagai berikut. Kemudian TPQ ini memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, saya sebagai kepala TPQ dari Nika Putra. Kemudian saya dibantu oleh 4 orang wakil. Untuk bidang kurikulum saya dibantu oleh Ustadz Darul Ahmad MA. Untuk bidang kesantrian saya dibantu oleh Ustadz Pesamentra MA. Bidang sarana prasarana Ustadz Novario Nandes SPD. Di bidang humas Ustadz Rizky Saputra SH. Di samping itu juga dibantu oleh bagian keuangan oleh seorang bendahara Ustazah Mainimar. Banyak ada majelis guru serta santriwan dan santriwati. Inilah mungkin juga menjadi perbedaan dari TPQ-TPQ lain. TPQ Janatul Mukmin memiliki struktur yang sangat lengkap seperti sama dengan satuan pendidikan sekolah dan madrasah yang ada gitu. Kemudian apa sih yang menjadi keunggulan dari TPQ TKA Masjid Janatul Mukmin ini? Yang pertama, TPQ TKA Masjid Janatul Mukmin memiliki guru-guru yang profesional. Alhamdulillah ini grafik guru kita dari tahun ke tahun. Saya dimanahkan sejak tahun 2016. Saya coba untuk merekap jumlah guru setiap tahun. 2016 sampai 5 orang dan alhamdulillah tahun 2024 atau 2025 sekarang kita sudah berjumlah sebanyak 16 orang. Ini data-data guru kita. Pertama, saya sendiri S2 PAI UIN Muhammadiyah Padang. Saya di samping jadi guru di sini kepala TPQ di Janatul Mumin, saya juga dimanahkan sebagai kepala sekolah di SD IT Mutiara Padang yang beralamat di Kuranji. Kemudian ada Ustadz Darul Ahmad S2 PAI UIN Muhammadiyah Padang. Beliau juga sebagai guru agama di Kecamatan Pauh SDN 16 Pisang. Kemudian ada Ustadz Rizky Saputra Wakasapras kita. Beliau juga S1 UIN Muhammadiyah Padang, juga sebagai guru tahfiz di SD IT Cendika Andalas. Ada Ustadz Firsa Mentara MA S2 UIN Muhammadiyah Padang. Beliau juga guru agama di SDN 23 Marapalam. Ustazah Mainimar tamatan Madrasah Aliyah selaku bendahara dan guru kelas kita Ustazah Mairawati, guru kelas tamatan SMK, Ustazah Nila Marwati, guru kelas tamatan SMA, Ustadz Febriandi S2 UIN Muhammadiyah Padang, guru agama di SDN 03 Simpang Aru. Kemudian Ustazah Tira Febriandi, beliau S2 PAI UIN Muhammadiyah Padang, juga di samping itu sebagai guru agama di MP31 Padang. Kemudian ada Ustazah Rima Amzar MPD, S2 UIN Muhammadiyah Padang, juga sebagai guru agama dan wakil kepala di SMP Al-Amin, Sumatera Barat. Kemudian ada Ustadz Sabda Hidayat, beliau juga guru kita juga sebagai guru tahfiz di SD Cendika Andalas dan sedang menempuh S2. Kemudian ada Ustadz Gotan Rolandi, eh, sedang menempuh S1. Kemudian ada Ustadz Edo Sapra SPD, S1 UIN Menjel Padang. Beliau juga guru tahfiz di SDT Mutiara Padang. Kemudian di samping itu ada guru khusus ekstrakurikuler, ada Ustadz Juliadi Putra, beliau koi tingkat provinsi. Kemudian ada Ustadz Novario Nandes SPD, beliau ini wakil sapras kita dan guru tartil, dan beliau sedang S2 saat ini gitu. Kemudian juga sebagai anggota Polri di Polda Sumatera Barat. Kemudian ada Ustadz Rusdianto, beliau S1 UIN Muhammadiyah Padang gitu. Itu data-data guru kita. Ini jenjang pendidikan kita. Alhamdulillah guru-guru kita rata-rata S2 sebanyak 6 orang, sedang S2 2 orang, S1 4 orang, sedang S1 1 orang, dan ijazah SMK, SMA, MA sebanyak 3 orang. Kemudian TPQ TKA Masjid Janatul Mukmin merekrut guru-guru yang profesional ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka lowongan, kita umumkan lowongan via media sosial, Facebook, IG, WA yang kita punya, kita terima berkas pelamar, kita lakukan seleksi administrasi. Setelah itu kita lakukan 4 jenis tes, ada tes tertulis, tes baca Quran, tes micro teaching, dan tes wawancara. Nah, itu nanti kita umumkan hasil seleksi dan kita SK-kan bagi guru-guru kita yang lulus seleksi, sehingga memang kita bisa menerima guru-guru yang sudah S2 gitu. Ini dokumentasi kita seleksi guru Bapak Ibu. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah memiliki jumlah santri yang terus meningkat dan capaian kelulusan setiap tahunnya 100%. Ini rekap santri kita dari tahun ke tahun Bapak Ibu.
dari 2016 sampai sekarang terus mengalami peningkatan. Dan ini kelulusan kita alhamdulillah setiap tahun itu 100% dengan peserta ujian akhir. Itu merupakan TPQ terbanyak peserta ujian akhir setiap tahunnya dan alhamdulillah berhasil meluluskan 100%. Kemudian yang ketiga, TPQ ini memiliki pembelajaran yang terstruktur. Jadi Bapak Ibu, ini rincian kegiatan kita. Kita belajar itu sebanyak 2 shift. Jam 16.55 kita bunyikan bel untuk shift 1, jam 17 sampai 17.50 itu jadwal pelajaran untuk shift 1, 17.50 itu kita bunyikan bel tanda PBM selesai untuk shift 1. 17.55 bunyikan bel lagi untuk kegiatan praktek 18 sampai 18.30 atau azan maghrib itu kegiatan praktik bersama santri kita kumpulkan di dalam masjid semuanya nanti dipandu oleh seorang guru secara bergantian setiap harinya. Kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah, selesai sholat, santri shift 1 boleh pulang dan shift 2 masuk ke dalam kelas untuk mengikuti PBM dan sampai sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah kita lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kita di TPQ 3A Masjid Janatul Mukmin memiliki 5 eskul. Setiap Senin itu kegiatannya rebana, setiap Selasa dan Rabu tahfiz, setiap Kamis tilawah, setiap Jumat pidato, dan hari Minggu setelah dirikan subuh tartil. Nah, ini jadwal kita, Bapak Ibu, bentuk jadwal kita sehari-hari, dan kita juga punya guru piket 1 orang setiap hari. Guru piket ini memiliki tugas untuk membantu guru yang terlambat, guru yang tidak hadir, atau menyelesaikan masalah-masalah kesantrian dan menjalankan absensi guru, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang keempat, TPQ 3A Masjid Jannatul Mukmin ini, walaupun guru-gurunya pada sibuk-sibuk, namun kita memiliki berbagai program kegiatan. Di antaranya ada program harian kita. Pertama, pembelajaran yang sesuai jadwal, kegiatan praktik bersama, itu ada doa dan hadis, doa dan zikir setelah sholat, praktik ibadah, praktik sholat fardu, praktik sholat jenazah, dan murajaah juz 30 yang kita laksanakan sebelum sholat maghrib tadi. Kemudian kegiatan infak santri. Jadi setiap hari anak-anak kita berinfak yang dikumpulkan oleh wali kelasnya dan nanti disetorkan pada bendahara setiap sekali sebulan. Kemudian sholat berjamaah, zikir dan doa setelah sholat. Kemudian ada kegiatan pekanan kita, ada kegiatan eskul, tahfiz, tilawah, tatbir rebana, pidato yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada latihan didikan subuh bagi pelaksana didikan subuh. Ada kegiatan didikan subuh setiap Ahad pagi sebelum diawali dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kegiatan bulanan kita memberikan reward untuk infak terbanyak. Jadi infak yang kita kumpulkan tiap hari tadi nanti dikumpulkan kepada bendahara 1 kali sebulan dan nanti yang terbanyak infaknya kita berikan reward. Kemudian kita lakukan rapat bulanan sebagai bentuk evaluasi kita terhadap proses pembelajaran dan merencanakan program-program kita di TPQ. Kita memberikan reward didikan subuh terbaik. Kemudian kegiatan semester kita memiliki kegiatan DDS berbasis alam. Jadi ini bentuk inovasi yang juga kita lakukan di TPQ Janatul Mukmin. Anak-anak melaksanakan didikan subuh itu di alam terbuka. Mereka kita bentuk kelompok-kelompoknya. Biasanya ada 8 kelompok dengan 1 orang guru pembimbing. Nanti mereka akan melaksanakan didikan subuh. Penampilan yang biasanya di masjid itu di alam terbuka. Penilaian santri terbaik. Jadi setiap semester kita umumkan santri terbaik peserta eskul ini, pidato, tartil, tahfiz, dan lain sebagainya. Serta peringkat kelas dan pelaksanaan evaluasi berupa ujian semester. Kemudian ada kegiatan tahunan kita. Kita melakukan supervisi pembelajaran karena memang kami rata-rata orang pendidikan, jadi ingin memastikan kualitas pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, maka kita laksanakan supervisi pembelajaran untuk ADM yang dibuat oleh guru seperti buku batas, buku nilai, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga masuk ke dalam kelas untuk melakukan supervisi pembelajaran, sehingga pembelajaran dilaksanakan oleh semua guru itu standarnya sama dan terukur. Kita masuk menggunakan instrumen yang sudah kita sediakan. Kemudian ada kegiatan iftar jama'i, khatam Quran, dan sejak 2018 kita sudah 3 kali laksanakan khatam Quran. Tahunnya wisuda Iqra, wisuda tahfiz, dan kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan pada PHBI seperti MTQ, Pildacil, Cerdas Cermat, Bintang Religi, Salat Jenazah, dan lainnya yang kita laksanakan di kegiatan-kegiatan seperti di Pekan Muharram, Pekan Maulid, Tadarus Ramadan, penerimaan, dan juga kegiatan penerimaan santri baru setiap tahunnya. Kemudian kegiatan kita yang sifatnya insidentil, ini biasanya kita rapatkan dalam rapat majelis guru tadi. Alhamdulillah kita pernah melaksanakan kegiatan camp tahfiz, kita pernah bekerja sama dengan Rumah Quran Al-Muluk, kita inapkan anak-anak kita di rumah tahfiz, kemudian kegiatan ahad menghafal, kegiatan mabit, penilaian kelas terbaik, kemudian penilaian guru terbaik, penilaian pelaksana didikan subuh terbaik,
didikan subuh gabungan, dan bahkan kemarin kita didikan subuh bergabungan dengan TPQ Makam Sawah Lunto, yaitu DDS berbasis alam. Kemudian pelatihan santri, pelatihan parenting, pelatihan untuk guru. Jadi kita melaksanakan workshop khusus juga untuk guru-guru kita. Kemudian juga ada kegiatan pejuang subuh, pejuang sholat berjemaah, rapat dengan orang tua, itu sifatnya insidental sesuai dengan kebutuhan, seperti kegiatan katam, awal semester, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita di TPQ yang telah memberikan beasiswa kepada santri kita yang kurang mampu dan berprestasi. Jadi termasuk anak-anak yatim kita itu disubsidi dari dana anak yatim yang langsung dibayarkan oleh bendahara anak yatim kita. Dan kita juga melakukan rekrutmen guru jika kita kebutuhan guru. Alhamdulillah ini sudah terlaksana beberapa kali dekade. Kemudian TPQ ini sudah meraih berbagai bentuk prestasi, baik itu prestasi santri maupun prestasi lembaga ataupun ustadz dan ustazahnya. Ini daftar prestasi kita Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sangat banyak, baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, dan seperti piala yang Bapak Ibu di belakang saya juga sudah sangat banyak di lemari yang kita sediakan. Ini contoh apanya dokumennya, ini piala kita, ini sertifikatnya, ini tingkat Kota Padang, ini nilai ujian akhir tertinggi, infak terbanyak, dan segala macamnya. Ini kita pernah memberikan reward santri terbaik sebuah sepeda. Ya, jadi santri terbaik aspek ibadah, kita berikan sebuah sepeda baru sehingga sangat-sangat memotivasi santri kita. Ini lomba didikan subuh tingkat kota. Kemudian yang ketujuh, administrasi yang tertata dengan baik. Nah, ini administrasi kita Bapak Ibu, alhamdulillah TPQ Masjid Jannah Mumin, ADM-nya sangat tertib dan sangat rapi. Ini absen guru. Ini program kerja pengurus. Jadi kita pengurus TPQ punya program kerja yang jelas dan terukur. Ini buku tamu kita. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu ada tamu gitu. Dan juga sudah pernah datang Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Padang dari serta kunjungan studi-studi tiru dari berbagai lembaga. Kemudian di surat masuk dan surat keluar kita arsipkan dengan baik, kita catat dalam buku agenda surat keluar, kita arsipkan dalam sebuah mat, kita pisahkan mana surat masuk dan surat keluar. Ini agenda rapat kita bubuhi dengan notulen. Jadi kita punya notulen itu ada dua, notulen agenda rapat guru tiap bulan dan agenda rapat pengurus TPQ yang sifatnya insidental. Nanti semua poin-poin rapat dicatat dalam notulen rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Ini buku induk santri kita, Bapak Ibu. Jadi santri kita sudah kita catat dalam buku induk dan NIS-nya sudah ada. Jadi kita sudah punya NIS TPQ tersendiri gitu. Ini nilai kita, jadi leger yang disiapkan oleh guru-guru untuk setiap semester. Dan ini rapor santri kita, Bapak Ibu, adalah TPQ Masjid Jannatul Mu'min. Rapornya itu tidak kaleng-kaleng lagi gitu. Alhamdulillah kita rapornya itu diketik sama dengan rapor di sekolah gitu. Jadi pakai sampul, jadi memang kesannya mewah gitu. Ini absen santri kita Bapak Ibu. Ini buku batas pelajaran. Jadi guru-guru memiliki buku batas yang diisi setiap mengajar batas-batas pelajarannya. Jadi nanti ketika supervisi itu akan kita tanya. Ini laporan keuangan TPQ kita Bapak Ibu. Jadi setiap akhir tahun itu kita tutup, kita rekap, kita hitung berapa jumlah uang masuk satu tahun, berapa jumlah uang keluar, dan berapa sisa kas di TPQ. Ini contohnya, dan itu nanti ditandatangani oleh kepala, bendahara, dan pengurus masjid. Kemudian kedelapan, TPQ TKA Masjid Jannatul Mu'min itu memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap. Nah, ini gedung belajar kita yang terpisah Bapak Ibu. Ini di lantai 2. Ini kantor kita, ini ruang belajar, belajar santri yang lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, dan segala macamnya, serta ruangan yang full AC. Sehingga anak-anak kita sangat nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini ruang pustaka kita Bapak Ibu. Ini kegiatan santri di perpustakaan. Ini seragam santri kita. Jadi Senin sampai Rabu mereka seragam hijau, Kamis sampai Ahad mereka hitam putih. Ini seragam guru. Jadi guru setiap hari juga pakai seragam. Tiap Senin itu seragam dinas yang di bawah, itu Selasa hijau, Rabu biru, dan hari Kamis batik yang coklat, Jumat Muslim bebas. Ini contoh seragam guru-guru kita. Kemudian keunggulan dari TPQ Jannatul Mukmin itu yang sebenarnya adalah adanya evaluasi yang berkelanjutan. Jadi kita evaluasi itu melalui pertama rapat Dewan Guru setiap bulannya. Itu kita adakan rapat, kita evaluasi program-program kita sudah berjalan, dan kita bicarakan rencana-rencana program kita. Kemudian juga ada rapat khusus pengurus TPQ. Kemudian evaluasi kita lakukan juga dalam bentuk supervisi. Ini supervisi ADM guru
Ini supervisi proses pembelajaran. Jadi kepala TPQ masuk ke dalam kelas guru yang sedang mengajar untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Karena kita banyak, kita juga bentuk tim supervisor. Kan nanti saya dibantu oleh wakil kepala TPQ. Kemudian yang ke-10 adanya penghargaan dan program peningkatan kompetensi guru. Jadi guru-guru kita pernah melaksanakan workshop khusus guru-guru TPQ Masjid Janatul Mukmin. Jadi kita berikan pelatihan kepada guru-guru kita sehingga kita persepsinya sama dan memiliki kompetensi yang sama. Kemudian nih reward untuk guru-guru kita ya. Kita pernah lomba proses pembelajaran, buat video pembelajaran. Kita pernah lomba kelas terbaik. Ini reward untuk guru-guru terbaik aspek kedisiplinan, sosial, tanggung jawab dan segala macamnya. Ini kita berikan reward kepada guru-guru kita sehingga mungkin semangat. Jadi kegiatan guru kita iftar jama'i dengan mengajak keluarga dan segala macamnya. Kemudian yang ke-11 kegiatan santri dan pembelajaran yang beraneka ragam. Nah, ini dokumentasi kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu di kelas. Ini kegiatan praktek sore ya. Ini kegiatan ekstrakurikuler, ada tahfiz, ada tartil, ada rebanan. Kemudian ini kegiatan didikan subuh berbasis alam. Jadi Bapak Ibu memang anak-anak kita langsung di alam terbuka melaksanakan didikan subuh. Bahkan ada juga kelompok yang membuat spanduk. Itu nanti kita lombakan dan kita kasih reward. Ini kegiatan komprehensif. Jadi anak-anak kita sudah memiliki hafalan, Bapak Ibu, kita laksanakan komprenya dengan 5 orang tim penguji. Ini reward yang kita berikan untuk penghafal Quran kita. Alhamdulillah sangat banyak donasi dari orang tua, dari masyarakat sekitar dan lainnya. Jadi mereka dapat tabanas. Alhamdulillah luar biasa banyaknya, 1.900.000 dan segala macamnya. Ini kegiatan-kegiatan kita di PBI, Bapak Ibu, kegiatan di agenda Hari Santri. Ini pelatihan sholat untuk santri kita ya bersama Ustaz Sigit waktu itu. Ini kegiatan guru setelah DDS. Kemudian yang ke-12 TPQ juga mengikuti kegiatan akreditasi dan penilaian TPQ tergiat atau terbaik. Jadi ini kegiatan penilaian akreditasi tahun 2021. Ini kegiatan yang 2017 ya, yang penilaian ini yang 2021. Jadi kita penilaian TPQ ini ada 2 kali. 2017 kita juara 3, 2021 kita juara 1. Kemudian yang lebih uniknya dari Janatul Mukmin ini adalah menjadi pusat studi tiru dari TPQ-TPQ yang ada di Sumatera Barat bahkan di tingkat Sumatera. Ini dari Kecamatan Kuranji, Ketua BKS beserta Kepala TPQ se-Kecamatan Kuranji Kota Padang. Ini dari Rantau Prapat Sumatera Utara. Datang sengaja jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk belajar tentang pengelolaan TPQ ke Jannatul Mukmin. Ini dari Pariaman, dari Kabupaten Solok, dari Padang Panjang, dari Solunto. Ini rame-rame dari Solunto membawa Bapak Kasih PD Pontrennya waktu itu. Ini dari Kabupaten Agam. Kemudian dan masih ada yang lainnya gitu. Dari Pasaman Barat juga pernah datang. Kemudian partisipasi orang tua, santri, dan masyarakat sekitar serta pihak lainnya yang tinggi. Bentuknya diantaranya partisipasi dalam kegiatan rapat orang tua, donatur, menghadiri acara-acara TPQ, guru, pembangunan, karangan bunga, bahkan ibu-ibu majelis taklim kita menata taman-taman kita yang ada, dan serta donasi. Jadi mereka berlomba-lomba mengadakan donasi pengadaan sapras. Alhamdulillah AC sebanyak 6 unit itu bisa kita selesaikan dengan donasi dari orang tua serta donatur-donatur yang sangat semangat dengan kegiatan-kegiatan kita di TPQ. Ini bentuk juga karangan bunga. Jadi setiap kegiatan kita meriah, Bapak Ibu, alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak karangan bunga. Ini contoh kita list donatur. Jadi via WA kita kirim, alhamdulillah sudah sangat banyak, ada yang bantu 1.200.000, 150 dan segala macamnya Bapak Ibu, sehingga memang antusias untuk membantu berdonasi ke TPQ luar biasa sehingga TPQ TKA Masjid Janatul Mukmin bisa berkembang dengan pesat seperti saat ini. Kemudian TPQ TKA Masjid Janatul Mukmin ini diliput oleh media televisi. Nah, ini kita pernah diminta menjadi narasumber di Padang TV tentang pengelolaan lembaga TPQ. Kemudian ini penilaian TPQ tingkat Kota Padang diliput Padang TV. Ini kegiatan khatam kita yang diliput. Ini kegiatan Ramadan Bahagia Padang TV kita diminta. Jadi kita laksanakan kegiatan iftar jama'i. Ini juga tawaf TV gitu. Itu saja, sekian terima kasih yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu tim penilai. Semuanya mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan apresiasi kita sampaikan kepada Ustadz yang sudah mempresentasikan dengan sangat rinci sehingga terlihat bahwa
TPQ Jannatul Mukmin betul-betul terbaik untuk tingkat Kota Padang. Tentu dari penyajian Ustadz tadi, tim penilai juga sama-sama mendengar dan menyaksikan melalui slide program-program yang sudah dilakukan oleh TPQ Jannatul Mukmin. Kami berharap mudah-mudahan dari informasi ini bisa menjadi menguatkan keyakinan tim penilai bahwa TPQ Jannatul Mukmin ini memang terbaik untuk Sumatera Barat. Supaya lebih mantap Ustadz, apa yang Ustadz Darwin sampaikan tadi, kita mohon tim penilai kita untuk memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Ustadz terkait program dan lain-lain hal, sehingga bisa memberikan nilai terbaik untuk TPQ Jannatul Mukmin. Amin. Kami persilakan pada Pak Yohanes. Meninggalkan ruang sebentar, tapi tetap didengarkan nih karena ruang ini pakai speaker aktif, Ustaz. Didengar oleh seluruh yang ada di ruangan sesinya. Kita persilakan pada Bapak Yohanes, senior kita, doktor yang ada S-nya, Dr. Andus, untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Darwin terkait TPQ Jannatul Mukmin. Pada Bapak Dr. Andus Yohanes, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Haji Indra Gunawan. Ini di HP saya agak gelap gambarnya Pak Haji. Ada kelihatan foto saya Pak Haji? Kelihatan Pak Yo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Darwin Eka Putra, MPD. Ya Pak. Terima kasih atas informasi, kemudian slide yang sudah disajikan. Mudah-mudahan sudah bisa kita pahami. Mudah-mudahan TPQ Masjid Jannatul Mukmin ini mewakili TPQ Kota Padang menjadi TPQ unggulan. Ya, untuk perwakilan penilaian di Provinsi Sumatera Barat. Kami yakin ini kalau lokasi saya kan Kota Padang, tinggal di Andaleh, Pak Darwin. Sedikit banyaknya sudah mengenal lokasi TPQ kita, gedungnya dan Masjid Jannatul Mukmin. Dari penyampaian tadi, artinya TPQ kita ini TPQ yang unggul. Proses belajar mengajarnya alhamdulillah berjalan lancar dan beberapa administrasi itu sudah lengkap kita lihat dari portofolio yang disampaikan. Kami hanya minta konfirmasi Pak Darwin. Ya. Untuk sarana prasarana dalam slide dalam portofolio ada bantuan dari Bank Indonesia. Ya. Jadi, mungkin ada donatur yang tidak mengikat. Namun kita minta informasi ada bantuan lain lagi untuk sarana prasarana yang atas nama lembaga atau pemerintah daerah. Karena ini sarana prasarananya sudah lengkap. Kemudian untuk operasional, ya tentu ada donatur. Kemudian dari kita ini dipungut SPP-nya atau istilahnya tidak dipungut. Nih. Dipungut Pak, dipungut. Dipungut per bulan. Ya. Berbeda-beda atau kisaran berapa ini? Mungkin saya jawab satu-satu lah ya Pak. Dari Sapras tadi ya. Oke. Baik, izin Pak Indra saya jawab langsung. Pertama untuk bantuan ya, alhamdulillah kita pernah dapat dana dari kecamatan waktu itu untuk pengadaan. Tunggu dulu meja. Ustadz, pertanyaannya belum selesai. Tunggu dulu. Oh belum ya? Oh ya, lanjut.
Izin karena ini TPQ kita ini sudah menjadi pusat studi tiru ini sebagian TPQ yang lain. Ya, saya ingin melihat aja secara umum kendala dan selama ini dari paparan tadi lancar-lancar saja, aman-aman saja. Tentu ada kendala, apakah dengan pengurus masjid, dengan masyarakat untuk masukkan TPQ yang lain dalam mengelola TPQ ini dengan sebaik mungkin. Tentu secara gambaran umum saja, kendala, hambatan, atau rintangan dari segi operasional dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dikonfirmasi nanti sedikit. Terima kasih Pak Haji Indra Gunawan. Mudah-mudahan ada menambah. Assalamualaikum Tunggu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Ustadz Darwin. Sebelum Ustadz jawab, sekaligus kita berkenan kepada tim penilai kita. Satu orang lagi, Bu Dr. Muslimah, untuk mengkonfirmasi dan mempertanyakan terkait yang sudah disampaikan dan informasi yang belum disampaikan TPQ Jannatul Mukmin. Pada Bu Dr. Muslimah, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Darwin, luar biasa. Secara lembaga Kementerian Agama tentu kami mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan, upaya dari Ustadz dan Ustazah kita di TPQ Masjid Jannatul Mukminin Padang. Berkiprah dengan ikhlas dan tentunya sudah mampu mengangkat lembaga pendidikan ini sehingga bisa menjadi percontohan untuk lembaga-lembaga pendidikan lain. Dan tentu ini adalah upaya yang tidak gampang juga dan tentu perlu kesatuan dan kesatuan visi misi ya, baik itu tidak hanya dari tim pengelola maupun dari juga tim pengajar. Nah, Pak Ustadz Darwin, karena kita hari ini konteksnya adalah berbicara mengenai kriteria lembaga unggulan, walau tadi sudah dipaparkan dengan segala hal macam prestasi yang saya lihat tadi, yang diraih oleh lembaga TPQ Masjid Jannatul Mukminin ini, namun tentu ada hal-hal atau indikator lain yang akan menjadi lembaga tersebut dikatakan sebagai lembaga unggulan. Maka diantaranya itu adalah kurikulum yang komprehensif, kemudian adanya pengajar yang berkualitas, yang ketiga adalah fasilitas yang memadai, yang keempat adalahnya aktivitas ekstrakurikuler santri atau murid, kemudian nanti ada hal yang paling penting itu adalah pengakuan dari Kementerian Agama, baik itu dari IJOB ataupun mungkin pendataan emisnya yang mungkin sudah ada dinilai oleh teman-teman yang lain. Nah, dari keseluruhannya itu saya ingin memperdalam juga ini di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi, karena kalau kemarin kami mendengar lembaga-lembaga pendidikan dari desa, dari kabupaten, itu tentu tidak, persoalan yang dimunculkan tentu tidak sama dengan perkotaan. Apalagi kota Padang, tantangan yang luar biasa untuk berdirinya lembaga pendidikan di tengah-tengah lembaga formal. Kita melihat bahwa saingan TPQ dan MDT ini secara kasat mata kalau saya menilai secara pribadi itu adanya di SD-SDIT, kemudian adanya madrasah, tidak iya ya kan, orang lebih suka menitipkan anak-anaknya ke SDIT yang lebih formal dan lebih terjaga kualitas pendidikan keagamaannya dan terukur dengan kurikulum yang luar biasa seperti itu, sehingga outputnya jelas, anak-anak nanti akan jadi hafiz Quran setelah tamat SD seperti itulah. Nah, sementara TPQ yang menjadi percontohan ini ya, saya lihat banyak ditiru juga yang start terima. Kira-kira apa yang menjadi kurikulum ya, kurikulum kalau Madrasah Diniyah Takmiliyah oke lah sudah ada kurikulum dari Kementerian Agama. Nah, untuk TPQ sendiri yang ada di Jannatul Mukminin ini apa kira-kira kurikulum yang jadi hal yang menjadi penarik sehingga nanti output dari lembaga pendidikan Ustadz yang berbeda dari TPQ lain, sehingga nanti menarik bagi masyarakat, masuklah ke TPQ Jannatul Mukminin karena nanti setelah ini santrinya akan menjadi ini begitu. Nah, itu mungkin harapannya, karena memang
saya berpikir tidak hanya tentang kognitif saja anak-anak ini. Kalau untuk tahfiz, Ustaz, saya rasa tidak ragukan lagi untuk Sumatera Barat ya, karena banyak program pemerintah mendukung ini. Gitu. Tetapi ada hal yang lebih harusnya dipikirkan oleh lembaga pendidikan Al-Quran adalah bagaimana menciptakan anak-anak didik yang tidak hanya terisi secara kognitifnya juga, tetapi juga mampu berada sebagai anak yang soleh ya, dan juga ada di rumah tangganya masing-masing. Nah, kira-kira peranan dari MTPQ Masjid Jannatul Mukminin ini apa kira-kira? Kurikulum yang bisa mengeluarkan output dari lembaga pendidikan ini menjadi orang yang berbeda dari TPQ yang lain. Itu saja kira-kira, walaupun agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik. Oh, terima Itu Pak kasih. Darul, ya. Mohon perkenan Ustaz Darwin, karena kita dibatasi waktu, ada antrian. Dengan kelebihan Ustaz, berkenan Ustaz jawab 3 menit saja. Dari dua penanya tadi, dimilai kepada Ustaz Darwin, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Haji Indra. Izinkan saya jawab pertanyaan pertama dari Bapak Dr. Andus Yohanes dan kedua dari Bu Dr. Muslimah Hikam. Ya, dua pertanyaan gitu. Baik, yang pertama pertanyaan dari Pak Yohanes terkait dengan bantuan Sapras. Adalah kita pernah dapat bantuan berupa meja dan kursi itu dari tingkat kecamatan, dari Camat Padang Timur. Kemudian kita juga pernah dapat meja dan kursi serta lemari itu dari Bank Indonesia. Itu melalui orang tua santri kita. Kemudian pengadaan AC, pengadaan Sapras yang lain itu kita list donasi melalui masyarakat sekitar dan orang tua kita juga gitu. Itu mungkin yang untuk pengadaan Sapras. Untuk SPP santri kita pungut, alhamdulillah untuk Janatul Mu'min saat ini baru 50.000 per bulan. Ya, 50.000 per bulan. Kita punya target tinggi, alhamdulillah, karena kita ingin kualitasnya juga tinggi gitu. Makanya kita nggak main-main juga dengan SPP ini. Alhamdulillah, SPP ini untuk santri anak yatim itu langsung dari dana anak yatim yang dipungut, kita kerjasama dengan pengurus masjid. Kemudian untuk kurang mampu itu kita carikan donatur khusus, maka kita berikan beasiswa untuk santri kurang mampu berprestasi. Kemudian untuk kendala secara teknis, alhamdulillah tidak begitu signifikan karena memang kita sudah atur dengan sedemikian rupa, kita sudah punya tim-tim khusus, kita punya wakil kepala, kita punya bendahara, kita punya guru piket, sehingga semuanya bisa terstruktur dengan baik. Tugas-tugas itu kita bagi dengan sebaik-baik mungkin, sehingga semuanya sudah ada tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Dukungan dari pengurus masjid sangat tinggi. Mungkin kalau yang akan menjadi kendala, tetapi sebenarnya itu tidak kendala. Kami para guru ini 16 orang ini rata-rata orang yang sangat sibuk, ya, punya aktivitas di luar kayak saya kepala sekolah SD Mutiara, ada yang jadi guru, jadi bendahara, jadi ketua KKG. Jadi dengan kesibukan-kesibukan itulah kami tetap menomorsatukan TPQ. Saya punya prinsip, walaupun kita sibuk, namun TPQ tetap nomor satu. Alhamdulillah kawan-kawan dengan berkat kerja kerasnya, mereka mau bersama-sama untuk membersamai. Jadi insya Allah untuk kendala tidak terlalu signifikan. Kemudian pertanyaan dari Bu Dokter, ya Bu Dokter Muslimah Hikam, kurikulum yang menonjol mungkin dari TPQ Masjid Jannatul Mukmin. Untuk kurikulum kita itu sama, kita menggunakan kurikulum yang diturunkan dari Kementerian Agama. Kemudian nanti kita pecah, kita punya kurikulum tersendiri, artinya dari ini kita turunkan melalui workshop guru, nanti kita bagi-bagi lagi. Jadi yang mana yang untuk materi pra TPQ sampai materi TKA. Jadi alhamdulillah Jannatul Mukmin punya santri TKA untuk anak SMP. Jadi anak-anak SMP tetap mengaji, kita punya kurikulum tersendiri yang kita turunkan dari kurikulum yang ada di Kementerian Agama. Apa sih nilai plus dari TPQ dari kurikulum ini gitu ya? Sebenarnya untuk kurikulum kita sama ya. Hanya saja kita konsisten, kita istiqomah dengan menerapkan aturan-aturan yang ada di TPQ, kedisiplinan, dan saya beserta kawan-kawan mengelola TPQ ini betul-betul dengan bersungguh-sungguh gitu. Sehingga memang kita tidak main-main, walaupun ini pendidikan non formal, tetapi sangat banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita ajarkan di TPQ ini. Saya sampaikan kepada guru-guru, tugas kita minimal 3. Pertama, gimana membentuk karakter anak-anak kita. Yang kedua, gimana membentuk karakter ibadah mereka. Dan yang ketiga, baru mengisi kognitif mereka. Jadi kita mungkin itulah 3 program unggulan kerja tupoksi guru yang selalu kita ingatkan ke guru-guru kita.
Jadi agar anak-anak kita punya karakter, agar anak-anak kita punya ibadah kokoh keimanannya, serta memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat mumpuni, bisa bersaing di dunia luar gitu. Jadi dengan konsisten dan kontinu itu, dan kita evaluasi setiap bulan itulah kita bisa menjadi rujukan ditiru oleh TPQ-TPQ lainnya. Dan kita buatlah program-program yang menggiatkan prestasi-prestasi semangat santri kita gitu. Itu saja mungkin jawaban terkait dengan pertanyaan dua penanya tadi. Terima kasih Pak Dr. Andes Yohanes ya, tetangga kami di Andalas, dan juga Bu Dr. Muslimah Hikam. Beliau ini sama wisuda, beliau wisuda S3, saya wisuda S2 waktu itu gitu. Saya pernah sempat hubungi beliau karena saya panitia wisuda pasca sarjana waktu itu. Jadi salam Bu Dokter, saya sering ikuti catatan-catatan dari Bu Dokter. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Indra. Baik. Terima kasih Ustadz Darwin. Luar biasa penyajian dan penyampaian dari beliau. Ini menandakan orang yang memang orang pendidikan, kemudian sesuai dengan basic, sehingga dengan tangan dingin Ustadz Darwin, lembaga TPQ Jannatul Mukmin bisa menjadi terbaik di Kota Padang. Tentu dari penyajian dan informasi yang kita terima, maka harapan kita mudah-mudahan tim penilai bisa menentukan apakah TPQ Jannatul Mukmin bisa menjadi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Jadi sekali lagi apresiasi dan terima kasih atas waktu yang sudah disiapkan oleh Ustadz Darwin. Bisa bersama-sama kita bersilaturahmi melalui via Zoom ini. Mudah-mudahan kalau ada informasi lain yang ingin dibutuhkan oleh tim penilai, maka mungkin bisa lewat via telepon dan lain sebagainya. Mohon izin karena kita dibatasi waktu Ustadz Darwin, kita harus berpisah melalui via Zoom ini, dan berkenan Ustadz live, dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon Baik, maaf. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yap, terima kasih Pak Indra, terima kasih Bapak Ibu tim penguji semuanya. Kami tunggu juga kehadirannya di Jannatul Mukmin. Boleh nengok kami ke lokasi. Izin live, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.